Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan membahas materi minggu pertama, yaitu ruang dan konektivitas antar ruang. Sebelum kita membahas tentang konsep ruang, coba perhatikan sekeliling kamu. Ya, coba perhatikan rumah kamu masing-masing yang terdiri dari lantai, tembok, langit-langit ruangan, dan juga ada udara. Nah, coba kamu keluar sebentar, perhatikan ada air, ada batuan, ada tumbuhan, ada hewan, dan udara. Nah, jadi apakah semua itu termasuk ruang? Jawabannya iya. Oke, jadi semua itu termasuk dari ruang. Nah, jadi apa itu pengertian dari ruang? Ruang adalah tempat di atas permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang adalah tempat yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi makhluk hidup ini kan ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Nah, sekarang apakah antariksa itu juga termasuk ruang? Iya. Oke ya. Jadi ruang itu artinya luas. Jika menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengertian ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi yang merupakan satu kesatuan wilayah ya, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Nah, setiap ruang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya adalah orang-orang yang tinggal di wilayah pegunungan tentu memiliki mata pencarian utama, yaitu berkebun dan bertani. Oke. Dan itu berbeda dengan orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, yang mata pencarian utamanya pastinya nelayan. Ya. Nah, kemudian apakah wilayah pegunungan itu tidak membutuhkan ikan dari nelayan tadi, atau dari pesisir tidak membutuhkan bahan-bahan pertanian atau bahan perkebunan yang dari wilayah pegunungan tadi? Pasti membutuhkan ya. Jadi, bagaimana cara agar pesisir ini mendapatkan hasil kebun atau hasil pertanian dari wilayah pegunungan? Pasti tentunya ada perpindahan yang terjadi. Perpindahannya melalui apa? Melalui perdagangan atau jual beli. Nah, interaksi yang terjadi atau perpindahan yang terjadi antara wilayah pesisir dengan wilayah pegunungan ini, itulah yang disebut sebagai interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita bahas apa itu interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang menurut Bintaro adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Jadi tadi interaksi apa? Interaksi adalah hubungan timbal balik ya. Nah, ada beberapa kondisi interaksi antar ruang. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi atau complementarity. Nah, artinya terjadi ketika dua wilayah atau lebih itu memiliki komoditas yang berbeda. Itu seperti contoh yang Ibu jelaskan tadi, ketika wilayah pegunungan itu memiliki komoditi sayuran, kemudian wilayah pesisir atau wilayah B itu memiliki komoditi ikan. Nah, karena dua wilayah ini sama-sama saling membutuhkan komoditi satu sama lain, maka terjadi interaksi. Ya. Tadi apa? Hasil dari wilayah A yang komoditinya itu adalah sayur-sayuran dipindahkan ke wilayah B, kemudian dari wilayah B yang tadinya komoditinya ikan dipindahkan ke wilayah pegunungan, wilayah A tadi. Nah, ini terjadi interaksi antar ruang yang
sering disebut sebagai kondisi saling melengkapi. Yang kedua, kondisi kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, ini merupakan satu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun sebagai tempat tujuan. Coba perhatikan di ilustrasi berikut ya. Wilayah A itu memiliki jarak ke wilayah B sekitar 5 km. Sementara wilayah A memiliki jarak ke wilayah C itu 2 km. Ya. Nah, wilayah B ternyata juga mempunyai surplus ikan. Wilayah C juga sama, memiliki surplus ikan. Nah, hanya wilayah A yang memiliki surplus sayuran dan minus ikan. Nah, maka ketika wilayah A ini ingin mendapatkan ikan, maka tentu dia akan memilih jarak yang lebih dekat dengan tempat asalnya, yaitu jarak mana yang lebih dekat dengan A? Pastinya C ya. Nah, itu yang disebut sebagai kesempatan antara. Jadi, ketika ada lokasi yang lebih tepat atau lebih baik ya. Nah, coba perhatikan di situ ada titik-titik, ada garis titik-titik dengan ada garis panjang itu ya. Nah, jadi garis panjang menandakan interaksinya itu menguat. Kemudian garis titik-titik interaksinya melemah. Jadi melemahnya karena jarak yang cukup jauh. Oke. Kemudian kita bahas yang ketiga, yaitu kemudahan transfer atau transferability. Artinya adalah kemudahan distribusi barang akibat sarana dan prasarana yang mendukung. Nah, coba perhatikan ilustrasinya mirip dengan yang sebelumnya ya. Ketika wilayah A itu membutuhkan ikan, nah, pasti dia ingin mencari yang lebih dekat, ya kan? Wilayah A dan wilayah C itu memiliki jarak yang cukup dekat. Hanya saja wilayah A jalan menuju wilayah A ke wilayah C itu ternyata terputus akibat terjadi longsor. Nah, maka mau tidak mau masyarakatnya pasti akan memilih wilayah A ke B, seperti itu ya. Nah, jadi itu kemudahan distribusinya, itu yang disebut sebagai kemudahan transfer ya. Jadi ketika wilayah B itu memiliki kemudahan karena sarana prasarananya mendukung, sedangkan wilayah C itu interaksinya lemah karena terjadinya longsor. Jadi agak sulit untuk mencapai wilayah C, maka orang akan memilih ke wilayah B yang lebih aman. Seperti ya. Itu yang disebut sebagai kemudahan transfer. Kemudian kita bahas tentang bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Bentuk interaksi antar ruang yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contohnya perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, ada imigrasi, ada urbanisasi, dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan ilustrasinya. Jadi ada perpindahan dari desa ke kota, itu juga disebut sebagai mobilitas penduduk. Kemudian yang kedua, bentuk interaksi antar ruang yang kedua adalah komunikasi. Jadi komunikasi artinya interaksi dalam bentuk perpindahan ide atau gagasan dan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya dengan melihat berita, melihat tayangan televisi, ataupun membaca buku. Kemudian yang terakhir adalah transportasi. Jadi interaksi melalui perpindahan barang atau energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya itu ada pengangkutan barang dan perdagangan. Oke. Is everything clear so far? Apa sejauh ini sudah dipahami? Jika ada yang belum dipahami, silakan drop pertanyaan kalian ke kolom komentar. Ya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.